saya Wafifa Naura dengan akhiran NIM 133. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas BK Belajar dengan materi teori humanistik dan teori konstruktivistik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu teori humanistik dan apa itu teori konstruktivistik. Nah, jadi dimulai dari konsepnya dulu. Jadi, kalau teori humanistik ini dia teori yang menekankan pengembangan potensi diri, kebebasan, dan pengalaman pribadi. Jadi teori ini tidak hanya menekankan pada nilai akademiknya saja, tetapi juga pada emosi, motivasi, dan aktualisasi diri. Nah, sedangkan teori konstruktivistik ini menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa tersebut melalui pengalamannya dan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh dari teori humanistik dan teori konstruktivistik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari teori humanistik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Abraham Maslow yang mengemukakan teori hierarki kebutuhan. Nah, jadi dimulai dari kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sampai dengan aktualisasi diri. Nah, dalam belajar, seorang siswa itu harus merasa aman dan nyaman terlebih dahulu sebelum berkembang secara maksimal. Nah, yang kedua itu ada Carl Rogers yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, jadi seorang guru itu merupakan fasilitator yang memberikan ruang kepada siswanya untuk memilih minat dan bakat apa yang perlu ia pelajari. Kemudian ada tokoh-tokoh dari teori konstruktivistik. Nah, di sini yang bisa saya jelaskan ada dua tokoh. Yang pertama yaitu ada Jean Piaget yang menekankan bahwa pengetahuan anak dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya. Yang kedua yaitu ada Lev Vygotsky yang menjelaskan bahwa pentingnya interaksi sosial dalam belajar serta serta zona perkembangan proksimal, yaitu yang bisa kita singkat dengan ZPD, yaitu kemampuan yang dicapai oleh siswa melalui proses bantuan orang lain seperti guru atau teman. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sisi teori humanistiknya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu yang pertama, membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, membangun motivasi belajar dari dalam diri. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang lebih baik antara seorang guru dengan seorang siswa. Nah, kekurangannya itu yang pertama, sulit diterapkan jika siswanya itu lebih banyak. Yang kedua itu kurangnya menekankan aspek akademik secara ketat. Yang ketiga itu evaluasi hasil belajar itu cenderung subjektif. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik. Nah, kelebihannya itu yang pertama membuat siswa lebih aktif, kritis dan mandiri. Yang kedua itu membuat pembelajaran itu jauh lebih bermakna karena terkait pengalaman yang nyata. Yang ketiga itu menekankan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Nah, kekurangannya itu yang pertama membutuhkan waktu lama dalam pembelajaran. Yang kedua itu tidak semua siswa itu siap belajar secara mandiri. Nah, yang ketiga itu membutuhkan kreativitas dan kesiapan guru yang tinggi. Implikasi dalam pendidikan menurut teori humanistik. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Yang kedua, guru itu berperan sebagai pembimbing dan pendukung, bukan hanya otoriter. Yang ketiga, lingkungan belajar itu harus aman dan nyaman dan menghargai pendapat siswa. Yang keempat, penilaian tidak hanya dari nilai saja tetapi juga dari perkembangan sikap dan kepribadian. Nah, sedangkan implikasi dalam pendidikan menurut teori konstruktivistik yaitu yang pertama menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, eksperimen dan proyek. Nah, yang kedua guru berperan sebagai fasilitator dan pemberi bantuan. Nah, yang ketiga materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat menekankan hasil proses belajar bukan hanya hasil akhir. Jadi teman-teman, perbedaan utama dari dua teori yang tadi saya jelaskan itu, kalau humanistik dia itu fokusnya pada pengembangan diri, emosi, dan potensi siswa. Nah, sedangkan konstruktivistik itu fokusnya pada proses siswa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, seperti itu.
Nah, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya jelaskan dari teori humanistik dan teori konstruktivistik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.